Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Subno Arif. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang anggota DPR RI-nya, yakni Eko Patrio dan Uya Kuya. Ini dua-duanya ini sebelum menjadi anggota DPR dikenal sebagai selebriti ya. Eko Patrio itu adalah pelawak, sementara Uya Kuya ini juga lebih dikenal dengan berbagai acara-acara hipnotis dia ya di berbagai kanal YouTube yang dia miliki. Keduanya ini dinonaktifkan karena ucapan-ucapan mereka dan juga aksi mereka menyikapi kritik masyarakat berkaitan dengan kenaikan tunjangan anggota DPR, tunjangan dan gaji anggota DPR. Dan langkah dari Partai Amanat Nasional itu menyusul juga langkah yang sama dilakukan oleh Partai Nasdem yang telah menonaktifkan 2 orang anggota DPR RI-nya, yakni Ahmad Sahroni dan Nafa Urbah. Dan berkembang kabar bahwa setelah diputuskan dinonaktifkan dari keanggotaan sebagai anggota DPR RI itu, 2 orang anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional, Eko Patrio dan Uya Kuya itu dikabarkan mereka langsung menyatakan mengundurkan diri dari keanggotaannya sebagai anggota DPR. Ini sejauh ini kalau saya melihat berita-beritanya masih belum ada konfirmasi resmi. Nah, pernyataan bahwa Partai Amanat Nasional menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya ini disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Viva Yoga Mauladi yang juga dikenal sebagai Wakil Menteri Transmigrasi. Nah, hari ini melalui jumpa pers atau siaran persnya yang diunggah di akun media sosial resmi dari Partai Amanat Nasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya akan membacakan siaran pers Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional dalam mensikapi perkembangan terakhir. Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional senantiasa berkomitmen menjaga kehormatan, disiplin, serta integritas wakil rakyat yang berasal dari Partai Amanat Nasional dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional di DPR RI. Berdasarkan dinamika yang berkembang dan setelah melalui pembahasan di partai, DPP Partai Amanat Nasional dengan ini menyatakan sebagai berikut. 1. Partai Amanat Nasional yang lahir dari rahim reformasi akan tetap terus memegang teguh untuk merealisasikan nilai-nilai reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Partai Amanat Nasional berkomitmen untuk terus mendengarkan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat untuk menjadi kebijakan dan program-program pemerintah agar sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dapat bermanfaat buat masyarakat secara langsung. 3. Perjuangan Partai Amanat Nasional di lembaga legislatif tetap menjaga komitmen dan tugas-tugas konstitusional untuk fungsi legislasi, penganggaran, dan kontrol serta pengawasan agar pemerintahan dan tata kelola negara dapat berjalan secara efektif, efisien, dan berdampak pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. 4. Mencermati dinamika dan perkembangan saat ini, DPP Partai Amanat Nasional memutuskan untuk menonaktifkan saudaraku Eko Hendro Purnomo
dan saudaraku Surya Utama sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional DPR RI terhitung sejak hari Senin 1 September 2025. 5. Partai Amanat Nasional menghimbau kepada masyarakat untuk bersikap tenang, sabar, dan mempercayakan secara penuh kepada pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menyelesaikan persoalan ini secara tepat, cepat, dan selalu berpihak kepada rakyat, serta untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Demikian siaran pers ini dibuat disertai dengan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia agar dapat menata kembali untuk perjuangan di masa depan. Jakarta, 31 Agustus 2025, Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional, Zulkifli Hasan, Ketua Umum, Viva Yoga Mauladi, Wakil Ketua Umum. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ekopatriot dan Uyakuya ini memang mengundang kehebohan yang banyak sekali. Ini kemudian memunculkan kritik dari kalangan netizen dan juga publik karena sikap mereka yang terkesan justru malah melecehkan para pengkritik dewan berkaitan dengan kenaikan tunjangan 50 juta rupiah per bulan untuk perumahan anggota DPR RI. Dan soal ini kan kemudian mengundang marahan dan ujungnya kemudian aksi unjuk rasa yang dilakukan di DPR pada tanggal 25 Agustus kemarin. Justru malah Ekopatriot itu kemudian membuat konten yang terkesan melecehkan karena dia seolah-olah di situ berperan sebagai seorang DJ dan kemudian menggunakan ini sound yang sekarang ini sedang tren di kalangan anak muda terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yakni sound horeg gitu. Nah, inilah kemudian membuat banyak sekali netizen yang marah dan kemudian seperti kita ketahui itu berbuntut pada penjarahan rumah dari Ekopatriot dan juga Uyakuya. Rumah Eko mulai jebol, udah mulai masuk ke rumah Pak Eko. Nah, sebelum dijarah ini sebenarnya Ekopatriot itu sudah membuat video permintaan maaf dan pada waktu video permintaan maaf itu dia didampingi oleh Pasha Ungu, ini seorang anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional juga. Ini memang PAN ini belakangan singkatannya diplesetkan menjadi Partai Artis Nasional karena saking banyaknya artis di era kepemimpinan dari Zulkifli Hasan itu. Kepada seluruh rakyat Indonesia, saya Sigit Purnomo atau Pasha, hari ini tanggal 30 Agustus 2025 pukul 19.45 di Jakarta, saya bersama saudaraku Bapak Ekopatriot yang insya Allah malam hari ini akan menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada seluruh rakyat Indonesia terkait dengan situasi, kondisi, psikologi, dan juga polemik yang terjadi beberapa waktu belakangan ini. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mas Pasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dengan penuh kerendahan hati, saya Ekopatriot menyampaikan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya kepada masyarakat atas keresahan yang timbul akibat perbuatan yang saya lakukan.
Saya mendengar seluruh aspirasi masyarakat mengenai kecewaan yang ada. Saya menyadari sepenuhnya bahwa situasi ini membawa luka bagi bangsa, terlebih bagi keluarga korban yang kehilangan orang tercinta, maupun yang harus menanggung penderitaan akibat benturan yang terjadi. Tidak sedikit pun terbesit niat dari saya untuk memperkeruh keadaan. Tentunya ke depan saya akan lebih berhati-hati dalam bersikap dan juga menyampaikan pendapat. Saya berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjalankan peran saya sebagai wakil rakyat dengan ketulusan, keberanian, dan tetap menjaga sumpah yang telah saya ikrarkan. Saya berharap permohonan maaf ini dapat diterima, sekaligus menjadi pengingat dan juga refleksi bagi saya untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah serta tanggung jawab yang diberikan. Mari bersama-sama kita rawat persatuan dan kedamaian bangsa. Sekali lagi, saya Eko Patrio, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya permintaan yang sama juga disampaikan oleh Uya Kuya. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, tulus dari hati saya yang paling dalam, untuk seluruh masyarakat Indonesia atas apa yang terjadi beberapa hari terakhir ini, atas apa yang saya lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja. Kami memahami bahwa apa yang terjadi ini mengakibatkan luka yang mendalam bagi rakyat Indonesia, terutama korban yang harus gugur dan terluka akibat bentrokan-bentrokan yang terjadi. Tidak ada sedikit pun niat dari kami untuk membuat suasana ini menjadi gaduh. Tapi janji saya, dari hati saya paling dalam, saya akan lebih berhati-hati lagi dalam bersikap, bertindak, bersungguh-sungguh untuk mewakili rakyat Indonesia sebagai anggota DPR RI. Beri saya kesempatan sekali lagi untuk berbuat lebih baik lagi, lebih maksimal lagi dibanding apa yang sudah saya lakukan selama ini. Saya minta maaf sedalam-dalamnya sekali lagi dari hati saya yang paling dalam. Mudah-mudahan ke depannya ini menjadi introspeksi yang sangat berarti buat saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR RI dan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat Indonesia, khususnya di dapil saya dan juga seluruh Indonesia. Saya akan melakukan yang terbaik. Beri saya kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Nah, benarkah keduanya ini setelah itu mengundurkan diri? Ini tentu kita masih nunggu perkembangan lebih lanjut, tapi banyak sekali media yang sudah memberitakan soal ini. Penting kita catat itu adalah posisi dari Eko Patrio. Eko Patrio ini sudah beberapa periode menjadi anggota dewan, dan kemudian dia memang dikenal sebagai anggota dewan yang kaya karena ini rumahnya katanya disebut-sebut bernilai sampai 150 miliar yang diserbu itu, dan rumah ini memang sering dipamerkan di berbagai channel-channel YouTube itu, misalnya bedah rumah dan sebagainya, yang membuat banyak netizen terheran-heran, terkagum-kagum, ya ini rooftopnya yang ada kolam renangnya. Dan tapi kemudian menimbulkan pertanyaan, dari mana Eko Patrio ini membiayai gaya hidupnya gitu. Apakah itu dari bisnis-bisnis dia atau itu dia memanfaatkan posisinya sebagai anggota dewan. Kalau dia memanfaatkan posisinya sebagai anggota dewan, dengan gaji yang dia peroleh tentu tidak bisa dia membangun rumah seperti itu. Ya, banyak yang mencurigai ini bagian dari dia memanfaatkan proyek-proyek yang ada ini, karena memang anggota dewan itu sekarang ini selain gaji dan fasilitas yang mereka terima, mereka juga bisa mendapatkan proyek-proyek terutama dari mitra-mitra dari kementerian dan lembaga yang jadi mitra mereka ini ditempatkan di komisi, ya. Biasanya komisi-komisi, misalnya komisi 1 itu mitra dengan Kementerian Pertahanan Keamanan, Komdiji, dan kemudian juga ini berkaitan dengan masalah-masalah Kementerian Luar Negeri. Kemudian ada lagi komisi-komisi hukum yang berkaitan dengan hukum, Komisi 3,
Dan yang paling basah biasanya berkaitan dengan komisi yang bermitra dengan lembaga dan kementerian berkaitan dengan masalah ekonomi. Jadi ini yang kemudian banyak dicurigai dan publik menuntut juga transparansi soal ini. Sementara Uya Kuya ini dia baru pertama kali ya, baru periode pertama dia menjadi anggota dewan. Dan kalau kemudian ini kita tidak tahu apakah penonaktifan itu artinya mereka diberhentikan sebagai anggota dewan atau sementara mereka ini dinonaktifkan sampai menunggu situasi reda. Tapi kalau melihat kemarahan publik itu, apalagi kan soal ini juga disinggung kemudian dalam pertemuan antara Presiden Prabowo dengan ketua umum parpol, bahkan juga disinggung oleh Presiden Prabowo dalam sambutannya, dalam pernyataan persnya soal pemberhentian penonaktifan beberapa orang anggota dewan yang kemarin banyak mengundang kritik dari publik. Nah, kemudian ini setelah itu apakah benar mereka kemudian juga mengundurkan diri dari keanggotaan di DPR? Tapi rasanya dengan situasi yang seperti sekarang, kemarahan publik yang luar biasa ini, kalau toh mereka kembali ke dewan ini tidak menguntungkan buat Partai Amanat Nasional. Karena sekarang ini pun juga selain soal Eko dan Uya Kuya ini kan Partai Amanat Nasional itu juga banyak dipertanyakan karena banyaknya artis di partai ini dan bagaimana dengan kinerjanya. Bukan berarti kemudian kita meremehkan para artis, tapi ternyata banyak sekali artis-artis yang ada di partai-partai itu juga memang belum menunjukkan kinerja yang cukup optimal sebagai anggota DPR, dan ini kemudian menjustifikasi keraguan publik terhadap mereka-mereka yang punya latar belakang artis sebagai partai. Karena dengan begitu mereka ini hanya memanfaatkan popularitas mereka untuk mendapatkan kursi, tapi kemudian tidak menopang kinerja mereka sebagai anggota dewan. Dan apalagi posisi Eko ini di Partai Amanat Nasional nggak main-main, dia adalah seorang sekjen ini, jadi orang nomor 2 di Partai Amanat Nasional. Nah, kalau dia kemudian mengundurkan diri sebagai anggota dewan kan berarti dia hanya menjadi pekerja partai saja. Sementara kalau Uya Kuya dia bukan pengurus harian di Partai Amanat Nasional. Jadi apakah betul kalau kemudian dia masih tidak lagi aktif menjadi anggota dewan, dia masih aktif juga sebagai anggota Partai Amanat Nasional? Ini jadi pertanyaannya juga cukup menarik. Tetapi yang jelas bahwa apa yang mereka lakukan kemarin, merespon pernyataan-pernyataan publik itu membuat publik menjadi sangat marah karena mereka terkesan itu melecehkan publik. Karena itulah kemudian muncul seruan untuk agar DPR pada waktu itu dibubarkan. Inilah yang membuat Mas Roni yang dari Nasdem kemudian juga harus dinonaktifkan karena reaksi dia yang juga sangat kasar merespon dari kritik-kritik yang diambil oleh publik ini. Jadi ini memang ya peristiwa kali ini menjadi pertanyaan besar bagaimana tentang masa depan dari para politisi dari partai-partai politik ini. Karena sekarang ini kalau toh kemudian orang menuntut pembubaran anggota dewan, ini kan sebenarnya ini merupakan sebuah respon yang menunjukkan kemarahan publik karena kinerja dewan yang terutama mereka sebagai wakil rakyat kan selalu mengklaim seperti itu, tidak peka dengan penderitaan rakyat. Manakala rakyat sedang susah kehidupannya, mereka justru malah flexing gaya hidup dengan kemudian juga menikmati tunjangan gaji yang besar dan juga berbagai fasilitas-fasilitas lain yang diperoleh dari pemerintah. Sebelumnya kan misalnya Pak Prabowo menyatakan bahwa kunjungan-kunjungan kerja, studi banding ke luar negeri dan sebagainya itu tidak perlu dilakukan lagi. Tapi ternyata sejumlah anggota DPR misalnya sekarang sedang mengundang kehebohan juga karena mereka sedang melakukan kunjungan ke Australia. Ini the Komisi 11. Ini komisi yang kemarin juga dihebohkan karena ada 2 orang anggota Komisi 11 yang ditetapkan oleh KPK menjadi tersangka dalam kasus korupsi dana CSR dari Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Nah, ternyata sekarang Komisi 11 itu sedang melakukan kunjungan ke Australia dan dari beberapa di antaranya mereka itu di sana mereka tidak hanya melakukan kunjungan kerja, tapi lebih banyak juga yang melakukan kegiatan jalan-jalan, bahkan ada yang ikut lomba maraton segala macam. Ini yang menimbulkan kemarahan dan kemudian Persatuan Pelajar Indonesia PPI dari Sydney juga melayangkan surat protes dan kemudian juga beberapa orang mahasiswa Indonesia ini juga mencoba menyatroni mereka para anggota dewan yang sedang ada di sana. Salah satunya yang disebut-sebut ikut maraton itu adalah Misbahun yang kemudian dia membantah bahwa mereka tidak melakukan kegiatan itu, hanya melakukan kegiatan-kegiatan resmi
bertemu dengan lembaga-lembaga resmi, termasuk juga bertemu dengan perwakilan pemerintah Indonesia di sana, yakni Kedutaan Besar Indonesia di Australia dan juga ke Konsulat Jenderal RI di Sydney, bahkan juga bertemu dengan mahasiswa penerima beasiswa dari LPDP. Tapi kemudian sejumlah warga Indonesia di Australia menunjukkan bahwa nama Misbahun itu ada terdaftar di dalam lomba maraton itu. Artinya sebenarnya dia berencana untuk mengikuti lomba maraton itu. Nah ini bukti-buktinya, ini ada websitenya, dan kemudian nama Misbahun ada di situ. Tapi Misbahun membantah soal itu. Dia menyatakan bahwa ini kegiatan itu justru dibocorkan oleh travel yang mengatur perjalanan mereka, padahal sebenarnya tidak ada kegiatan semacam itu. Tapi bagaimana dia menjelaskan ternyata namanya terdaftar dalam lomba maraton, mungkin setelah ribut baru kemudian dia membatalkan keikutsertaannya. Ini saya kira perlu ada penjelasan lebih lanjut dari Pak Misbahun, bagaimana Anda membantah bukti-bukti ini yang ditunjukkan oleh para warga negara Indonesia yang ada di Sydney. Jadi memang betul-betul sekarang ini ya, para anggota Dewan itu tengah menjadi sorotan. Dan kalau toh kemudian Presiden menyatakan tadi dalam pernyataannya bersama dengan para pimpinan parpol, soal tunjangan itu akan dihapuskan dan juga soal studi banding juga dihentikan. Ini banyak yang khawatir bahwa ini hanya reaktif saja karena ada protes dari masyarakat, tapi ketika masyarakat itu, mata masyarakat sudah tidak tertuju lagi pada mereka dan tidak dikawal lagi, ya bisnisnya as usual kembali lagi seperti semula, bahwa mereka ini hanya memanfaatkan berbagai fasilitas negara untuk kepentingan pribadi dan kepentingan keluarga mereka sendiri. Saya Sunarif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.